Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilya Dalaya M. Likur dengan NIM 20143134530010, Prodi D3 TLM Stikes Maharani Malang. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang penggunaan biosafety cabinet. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian biosafety cabinet. Jadi, biosafety cabinet sendiri yaitu biological safety cabinet yang merupakan kabinet kerja yang disterilkan untuk kerja di tempat yang memiliki risiko bahaya mikrobiologi. BSC dirancang untuk melindungi operator, seluruh lingkungan laboratorium, dan material kerja dari penyebaran aerosol beracun dan infeksius. Kegiatan laboratorium seperti inokulasi kultur sel, cairan suspensi dari senyawa infeksius, homogenisasi, dan pengocokan material infeksius. Untuk bekerja dengan biosafety cabinet, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan. Di antaranya yaitu yang pertama, matikan cahaya UV ketika digunakan dan pastikan daun jendela berada di posisi yang benar. Yang kedua, nyalakan lampu neon dan blower kabinet. Yang ketiga, periksa udara masuk dan saluran pembuangan udara. Yang keempat, jika kabinet dilengkapi dengan alarm, uji dulu alarm dan tekan sampai posisi on. Yang kelima, memastikan aliran udara masuk ke dalam dengan cara menahan tisu di bagian tengah panel dan tisu tertarik ke dalam kabinet. Yang keenam, disinfeksi bagian dalam kabinet dengan bahan yang sesuai dan tidak korosif. Yang ketujuh, rakit semua bahan yang dibutuhkan untuk prosedur dan masukkan ke dalam kabinet. Jangan menghalangi geriles. Permukaan kerja dapat dilapisi dengan kertas penyerap dengan penyokong plastik. Pisahkan antara barang bersih dan terkontaminasi. Yang ke-8, tunggu 5 menit untuk membersihkan kontaminan dari area kerja. Yang selanjutnya, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan ketika bekerja di dalam kabinet. Yang pertama, gunakan pakaian pelindung dan sarung tangan yang sesuai. Yang kedua, lakukan pekerjaan di bagian belakang, sejauh mungkin dari area kerja. Yang ketiga, hindari pergerakan bahan atau gerakan tangan dan lengan yang berlebihan melalui akses bukaan depan. Ketika tangan masuk atau keluar dari kabinet, lakukan dengan gerakan tangan lurus. Yang keempat, membuang bahan yang terkontaminasi ke bagian belakang kabinet. Tidak membuang bahan dalam wadah di luar kabinet. Yang kelima, jangan bekerja dengan api terbuka di dalam kabinet. Yang keenam, jika ada tumpahan selama bekerja, dekontaminasi semua objek yang ada di permukaan kabinet. Sterilkan area kerja di dalam kabinet jika masih beroperasi. Jangan mematikan kabinet. Selanjutnya, terdapat juga beberapa prosedur setelah pekerjaan di biosafety cabinet selesai. Yang pertama, nyalakan kabinet selama 5 menit tanpa ada aktivitas. Yang kedua, tutup semua wadah sebelum dikeluarkan dari kabinet. Yang ketiga, disinfeksi permukaan objek yang kontak dengan bahan terkontaminasi sebelum dipindahkan keluar kabinet. Yang keempat, lepaskan sarung tangan yang terkontaminasi dan buang dengan cara yang tepat, lalu cuci tangan. Yang kelima, jangan mencuci sarung tangan, dan pastikan bahwa semua bahan ditempatkan di kantong biohazard di dalam kabinet. Yang keenam, gunakan disinfeksi non-korosif yang sesuai, misalnya etanol 70%. Disinfeksi permukaan dalam kabinet. Pindahkan permukaan kerja secara berkala dan disinfeksi bagian bawahnya.
dan bersihkan permukaan sinar UV dengan disinfektan. Yang ketujuh, matikan lampu neon dan blower kabinet di saat yang tepat. Yang kedelapan, nyalakan sinar UV jika diperlukan, tetapi jangan dinyalakan ketika banyak orang yang bekerja di dekatnya. Sinar UV harus diuji untuk memastikan panjang gelombang yang dipancarkan membunuh kuman. Demikian beberapa prosedur yang harus dilakukan ketika bekerja dengan biosafety kabinet. Semoga bermanfaat. Terima kasih.